Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam rahayu, 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 rahayu sagung dumadi. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, juga dipermudah segala urusannya, dipermudah segala ujiannya, dan dipermudah rezekinya, diperluas jalan rezekinya, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa orang kejawen itu tidak sholat, ya sahabat-sahabat semua dan juga dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada. Saya ingin menjelaskan tentang kenapa orang kejawen, mungkin biasa orang awam menyebutnya kenapa orang Jawa tidak mau sholat. Nah, itu sahabat ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada dulur-dulur semua, kalau bila ada teman-teman atau dulur ataupun sahabat semua dimanapun panjenengan berada yang punya saudara ataupun punya tetangga ataupun juga punya teman yang punya keluhan penyakit, entah itu stroke, lumpuh, dan lain sebagainya, termasuk yang medis maupun non medis, bisa hubungi langsung ke nomor telepon saya atau bisa langsung komen di bawah, nanti saya jawab langsung ya buat teman-teman. Dan juga yang ingin mendalami atau ingin mempelajari tentang ilmu-ilmu kawardo, ilmu-ilmu cipta rasa dan juga karsa, monggo bisa konsultasi langsung ke saya, bisa hubungi nomor telepon di 0822942717. Saya ulangi sekali lagi, 0822942717 ya sahabat. Itu nomor telepon saya cuma satu. Untuk nomor telepon seluler ataupun nomor WA ya cuma itu saja. Jadi tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti bukan nomor telepon saya ya pokoknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa orang kejawen tidak mau sholat, sahabatnya. Nah, gini penjelasan dari saya dan juga pengetahuan dari saya ya. Gini tentang orang kejawen ataupun orang Jawa yang tidak mau sholat. Nah, di sini akan saya terangkan gini ya. Bukannya orang Jawa itu tidak mau sholat ataupun tidak mau menyembah ataupun tidak mau menyembah Allah ataupun Sang Maha Pencipta. Nah, di sini saya jelaskan bahwasanya orang Jawa memang tidak sholat. Nah, perlu digarisbawahi sahabat ya, biar tidak salah paham. Orang Jawa memang tidak sholat, tapi orang Jawa sembahyang. Karena sholat memang sebutannya kan orang Islam. Di dalam ajaran ataupun di agama Islam kan memang namanya sholat. Kalau orang Jawa bilang itu sembahyang, bukan sholat ya. Dan di sini juga saya jelaskan bahwasanya orang Jawa itu tidak ada yang disembah, melainkan manembah. Adanya hanya manembah, bukan menyembah ya. Biar tidak salah paham sahabat ya. Itu sepengetahuan saya dan juga yang mungkin itu yang saya alami saat ini. Jadi tidak ada yang saya sembah, yang ada hanya manembah. Manembah kepada alam semesta, menghormati alam semesta. Kenapa tidak ada yang disembah? Nah, terus apa yang mau disembah? Kita hidup bersama alam semesta. Kita hidup juga di alam yang nyata ini.
Ya nuwun sewu kalau ada sesuatu mungkin yang kurang pas atau kurang berkenan di hati panjenengan semua. Ya karena memang sejatinya seperti itu. Kita berasal dari alam. Kita pun akan kembali ke alam juga. Alam apa ya? Alam yang nyata ini. Contohnya kita ini terlahir dari apa? Bukan hanya sekedar dari tanah. Bukan berarti kita itu berasal dari tanah akan kembali tanah, ya tidak seperti itu, tidak semudah itu. Apa ya mungkin manusia hidup itu hanya berasal dari tanah, kan ya tidak, banyak unsur. Ada tanah, ada api, ada angin, ada air, ada matahari. Mungkin biasa orang menyebut ya mungkin ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Dan itu sudah manunggal di dalam diri kita. Contohnya, kenapa kok ada air? Lah, ini ketika kita kena panas, ketika kita bekerja, apa enggak keluar air keringat? Apa enggak keluar air mata kita ketika kita menangis, ketika kita bersedih? Nah, kenapa dari tanah? Ya coba ini digosok-gosok gini, apa enggak keluar tanahnya ini? Kalau orang Jawa bilang namanya blongket ini, kotoran yang menempel di badan kita. Coba digosok-gosok terus nanti pasti keluar tanahnya. Kenapa dari angin loh? Lah kita hidup ini kalau tidak ada oksigen, tidak ada angin, apa ya bisa hidup? Kita nggak akan bisa hidup. Begitupun api, badan kita itu kan hangat nih, bisa juga panas, itu juga sebagian dari api. Makanya kita sudah manunggal menjadi satu di dalam 4 unsur itu. Jadi bukan sekedar perkataan ataupun kata-kata kita dari tanah, kita berasal dari tanah kan kembali ke tanah, ya tidak semudah itu sahabat. Kalau hanya sekedar tanah saja mungkin kita akan jadi apa ya, nggak mungkin jadi. Bahkan di dalam tanah kita juga masih membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Contohnya tanaman padi, tanaman sayur-sayuran itu juga memang dari tanah. Tapi apa ya, cuman segelintir tanah itu kan juga butuh proses banyak sekali di dalam ajaran manunggal itu ya sahabat. Makanya orang Jawa itu tidak ada yang disembah, yang ada hanya manembah kepada seluruh alam semesta, manembah kepada seluruh makhluk hidup, saling menghargai, saling menghormati. Makanya kenapa orang Jawa selalu bikin sesajen, bikin apa ya, kalau dibilang ya bikin sesajen itu mungkin banyak yang bilang katanya menyembah pohon, menyembah batu. Itu tidak menyembah batu ataupun tidak menyembah pohon, yaitu caranya orang Jawa sembahyang, menghormati. Cara menghormati sesama ciptaan alam semesta ini, cara menghormati sesama makhluk hidup yang ada di bumi, yang ada di alam semesta ini, itu hanya rasa syukur bahwa kita selalu diberi kesehatan, diberi ketenangan, diberi kelancaran di dalam menjalankan segala kehidupan sehari-hari. Itu hanya rasa syukur kita wujudkan dengan cara seperti itu. Ada sesajen, ada kembang bunga, ada mungkin ada buah-buahan, juga ada dupa, ada mungkin juga ada ayam yang disembelih itu dijadikan panggang. Nah, itu rasa wujud syukur kita kepada alam semesta. Bukan kita itu membuat sesaji terus untuk
kita sajikan ke jin, setan, ataupun mungkin juga pedanyangan. Tidak, jin setan tidak makan buah-buahan, jika tidak makan panggang. Itu pun nanti kalau kita bersesaji, yang memakan juga kita sendiri, bukan siapa-siapa. Mungkin orang di sekeliling situ, mungkin orang-orang dekat yang kita undang, bukan jin ataupun setan yang memakan. Kalaupun memang jin setan yang memakan, mungkin setelah kita suguhkan, setelah kita hidangkan, kita tinggal pulang, besok kita balik lagi sudah habis. Tapi nyatanya juga masih utuh di situ sesaji itu. Yang memakan juga kita sendiri, karena itu hanyalah sebuah filosofi, sahabat. Dan di situ mengandung banyak arti. Kenapa ada bunga telon, kenapa ada yang dibilang cok bakal. Cok bakal itu yang biasanya dibikin kayak takir, ada telurnya, itu namanya cok bakal kalau orang Jawa bilang. Terus ada pisang, namanya rojo temen, ada buahnya. Nah, di situ mengandung filosofi semua, sahabat. Nanti akan saya wedar semua, saya akan bongkar semua, apa itu artinya, apa itu sesungguhnya kok ada kembang telon, ada hal-hal seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan semua, sahabat ya. Mungkin di lain video, mungkin entah besok atau lusa akan saya bongkar semua, biar panjenengan tahu dan tidak salah paham dalam mengartikan hal-hal seperti itu. Karena memang itu ajaran yang sangat adiluhung bagi orang Jawa. Itu tinggalan nenek moyang orang Jawa yang harus, mungkin seperti saya, yang memang harus saya lestarikan adat dan budaya seperti itu. Karena bagi saya tidak ada segi positif negatifnya. Itu sangat baik bagi saya, tapi untuk menurut keyakinan saya. Dan di sini saya juga tidak akan memaksa sesiapapun untuk mempercayai atau meyakini hal-hal seperti itu, karena itu keyakinan saya. Dan keyakinan itu akan timbul di dalam diri pribadi kita masing-masing. Jadi keyakinan itu tidak harus dipaksa. Nah, di situ penjelasan dari saya tentang kenapa orang Jawa tidak mau sholat. Nah, penjelasan detailnya, singkatnya ya memang orang Jawa tidak sholat, tapi orang Jawa sembahyang. Cara sembahyangnya gimana? Ya mungkin dengan cara bermeditasi. Meditasi itu banyak versinya. Kalau saya bermeditasi untuk berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Ya kepada Sang Yang hidup, yang menghidupi kita. Mengosongkan diri untuk menuju ketenangan, untuk menuju kemenangan. Ketika kita sudah sering bermeditasi, maka apa yang dihasilkan kita? Ya ketenangan, kedamaian. Tidak ada di dalam hidup kita itu yang perlu diragukan. Entah habis ini, entah esok, entah lusa. Ketika kita meragukan diri kita, besok kita harus gimana, besok kita makan apa, itu sama halnya kita itu ragu dalam diri kita. Kita itu tidak percaya pada diri kita. Hidup ini sebenarnya nikmat, hidup ini indah, hidup ini sejahtera. Cuman cara kita menghadapi hidup saja terkadang yang membuat diri kita itu susah, menderita, bahkan setiap hari mengeluh. Itu sebenarnya bukan hidup kita yang susah, tapi pikiran kita yang mengajari kita hidup susah. Pikiran kita juga yang mengajak kita menderita. Coba konsepnya dirubah, konsep cara berpikirnya dirubah, sedikit demi sedikit. Ya memang tidak mudah, tapi lebih susah lagi jika kita tidak bisa merubah cara berpikir kita.
Makanya ada perkataan ataupun tembung orang Jawa yang isi adalah kosong dan kosong adalah isi, yaitu hasil dari kita bermeditasi. Ketika kita itu semakin mengosongkan pikiran kita, semakin kita itu tenang, semakin kita itu diam, maka hasilnya akan melebihi yang terlalu banyak berbicara, terlalu banyak drama. Semakin kita diam, semakin kita tenang, maka akan semakin terlihat dan nyata hasilnya. Makanya menuju kekosongan untuk mencari isinya. Bila kita itu merasa pandai, merasa pintar, merasa tahu akan segala-galanya, maka susah untuk menuju kekosongan diri, menuju kekosongan sejati. Tidak semudah itu. Ibaratkan kita itu mau minta air, tapi gelasnya itu sudah kita isi. Terus ketika ada yang mau mengasih air, terus mau dituangkan pun akan tumpah. Sama halnya kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita harus benar-benar berserah diri kepada Sang Pencipta, kepada keyakinan kita. Kita berdoa, kita berserah diri, kita kosongkan pikiran kita, kita tenangkan hati kita. Jangan merasa kita itu paling wah, kita itu paling bisa, kita itu paling pintar berdoa. Gimana mau dikabulkan doa-doa kita kalau kita itu sudah merasa paling wah, kita itu paling pintar, kita itu paling bisa? Ibaratkan ya gelas itu tadi, kalau kita berdoa ya harus kita kosongkan gelas itu, agar doa-doa kita itu masuk ke dalam gelas yang kosong tadi. Ya mungkin itu penjelasan dari saya, sahabat ya, buat yang penasaran ataupun ragu ataupun juga bingung tentang kenapa orang Jawa tidak mau sholat. Ya jawabannya itu tadi, sahabat ya. Terima kasih buat dulur-dulur semua yang sudah mensupport, sudah ikut meramaikan akun channel saya. Saya doakan semoga diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Cukup sekian dari saya. Salam sehat, salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.